Hello guys, welcome to English with Dicky. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai salah satu elemen yang paling mendasar dalam mempelajari bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lewatkan ini maka teman-teman akan merasa rugi banget ya, soalnya akan kesusahan lah gitu untuk mempelajari ke tahap selanjutnya gitu. Oke, jadi ini bisa dibilang ya pokok, fundamental atau fondasi dalam mempelajari bahasa Inggris, supaya bisa ngomong, supaya bisa menulis dalam bahasa Inggris, supaya bisa mendengarkan orang ngomong bahasa Inggris, supaya bisa tes TOEFL, supaya bisa tes IELTS dan lain-lainnya. Ini harus banget, penting banget ya. Itu ialah part of speech ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman langsung bertanya, apa sih itu part of speech? Part of speech itu ialah klasifikasi kata-kata yang dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan peran serta fungsi dalam struktur sebuah kalimat. Jadi ya simpelnya bisa dibilang kayak kelas kata gitu, golongan kata. Misal di bahasa Indonesia kan ada namanya SPO ya, SPO gitu. Subjek, predikat, objek. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu SVO, subjek, verb, objek. Subjek yang melakukan, verb yang dilakukan atau aksi atau tindakan yang terjadi, kemudian objek yang menerima gitu. Nah, jadi dari setiap subjek, verb, dan objek ini apa aja sih kata-kata yang bisa masuk dalam klasifikasi tersebut gitu. Misal mungkin noun atau kata benda atau kata sifat, kata kerja gitu kan. Nah, itulah part of speech teman-teman. Jadi untuk memahami kalimat, untuk bisa membentuk kalimat, untuk bisa ngomong, untuk bisa banyak hal dalam bahasa Inggris, ya penting banget untuk memahami ini gitu. Oke. Nah, jenis-jenis part of speech itu ada 8 ya teman-teman. Yang pertama noun, kedua pronoun, ketiga verb, keempat adjective, kelima adverb, keenam preposition, ketujuh conjunction, dan yang terakhir interjection. Kita langsung masuk saja ke jenis yang pertama ya teman-teman, noun atau kata benda. Baik, apa sih itu noun? Ya, secara simpelnya noun ini adalah nama orang, nama benda, hewan, tempat, ide atau konsep ya. Ya ada banyak banget di sekitar kita teman-teman. Nah, ini jenis-jenisnya. Yang pertama itu countable noun ya, yang dapat dihitung dengan mudah. Ya banyak, seperti yang ada di teks ini, book, ada car, ada phone, ada bottle gitu. Ya, bisa dihitung dengan mudah. Kemudian yang kedua uncountable noun, ini kebalikan dari countable ya. Intinya ya tidak dapat dihitung dengan mudah, susah dihitung dengan mudah. Ya misal kayak sand, rice, milk, snow, atau dalam Indonesianya pasir, nasi, susu, salju, gula, uang, waktu, banyak banget ya. Intinya ketika dipecahkan menjadi satu satuan terpisah itu akan susah gitu. Berbeda dengan countable yang bisa dihitung secara satu persatu gitu. Kemudian yang ketiga, proper noun. Proper noun merupakan noun yang berwujud nama atau julukan sehingga huruf depannya berkapital. Proper noun dapat disebut juga sebagai noun yang spesifik merujuk pada penamaan suatu benda atau julukan. Contohnya Indonesia, England, Everest, Sahara, dan lain sebagainya. Intinya kalau ada julukan, kalau ada yang spesifik nama sesuatu ya itulah ada proper noun teman-teman. Kemudian yang keempat, common noun. Kebalikan dari proper noun ya. Common noun merupakan noun yang common atau umum sehingga huruf depan common noun tidak berkapital gitu. Contohnya country, city, month, kan? Ya, kebalikan dari yang spesifik, artinya ini umum banget, misalnya kayak negara atau kota, kan? Belum jelas tuh, belum spesifik kota apa sih, negara apa, enggak. Tidak seperti proper noun yang sudah jelas, oh negaranya Indonesia. Atau kotanya New York gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke jenis noun yang nomor 5 yaitu abstract noun. Nah, intinya ini merupakan kata benda yang abstrak gitu. Tidak ada wujud fisiknya gitu ya. Contohnya time, ide atau imajinasi kan, tidak ada bentuk fisiknya. Oke. Kemudian yang keenam concrete noun. Nah, ini kebalikan dari abstract noun. Kalau yang ini ya ada bentuk fisiknya gitu, ada wujudnya ya, bisa berupa material atau entitas ya, gitu. Misal dalam contohnya ada cheese, chocolate, table, hat ya, dan mungkin yang entitas ya bisa mungkin fireman, businessman gitu kan, banyak sekali. Kemudian yang
Nomor 7, collective noun. Ya, ini merupakan kata benda yang bersifat kolektif atau kumpulan atau nama kelompok gitu, dari sekelompok hewan kah, orang maupun benda-benda gitu. Contohnya couple, staff, government, family, people, animals. Nah, itu banyak sekali ya teman-teman. Oke, teman-teman masih pusing ya. Kita langsung masuk saja ke contohnya dalam sebuah kalimat ya. Nah, ini yang digarisbawahi merupakan noun-nya ya teman-teman. Oke, the teacher explained the lesson very well. Guru menjelaskan pelajaran dengan sangat baik. Nah, lihat mana sih yang noun? Ya, mana sih yang noun? Sudah jelas ya. Di sini ada guru dan pelajarannya yang menjadi noun. Kenapa ada dua ya? Karena gurunya ini adalah subjek ya. Jadi noun itu bisa menjadi subjek dalam suatu kalimat. Sedangkan pelajar merupakan objek dalam kalimat ini gitu kan. Nah, guru ini merupakan lebih tepatnya concrete noun ya, karena jelas ada wujudnya guru kan. Nah, pelajaran merupakan abstract noun yang tidak ada wujudnya gitu kan. Jadi sudah jelas ya teman-teman, noun itu bisa menjadi subjek atau bahkan objek dalam kalimat. Guru menjelaskan pelajaran dengan sangat baik. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut ke part of speech number 2, pronoun atau kata ganti. Apa sih itu pronoun? Pronoun merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan noun, teman-teman. Nah, jenisnya itu ada subject pronoun dan object pronoun. Yang subject pronoun ada I, you, they, we, she, he, it. Kemudian object pronoun ada me, you, them, us, her, him, it. Nah, itu sebenarnya teman-teman ya masih banyak sih jenis pronoun ya. Ada mungkin yang reflexive pronoun kayak her, him, bukan hers gitu kan, hers, apalagi masih banyak sih, yourself, their selves, herselves, ya, ours, theirs. Nah, masih banyak teman-teman. Tapi yang penting banget dipelajari yang paling mendasar ya ini teman-teman ya. Oke, supaya lebih paham kita lihat contohnya teman-teman. The teacher explained the lesson very well. Ingat ya, pronoun ini menggantikan noun. Apa yang noun? Teacher sama lesson gitu. Nah, teacher ini diganti dengan he, karena teacher adalah dia laki-laki. Nah, lesson diganti dengan it, karena it artinya itu benda atau hewan gitu kan. Karena lesson itu merupakan benda atau konsep, ya, masuk kata benda ya, kita pakai it gitu. Jadi kita ganti dia. He explained it very well. Jadi maknanya sama. Cuman diganti aja gitu. Kemudian contoh kedua ada Tiara didn't go to school because Tiara was sick. Tiara tidak pergi ke sekolah. Tiara tidak pergi ke sekolah karena Tiara sakit. Nah, kenapa sih harus ada pronoun? Jadi pronounnya ada supaya kalimat tuh enak didengar dan mudah dibaca, karena kalimatnya tidak atau katanya lebih tepatnya tidak diulang secara terus-menerus gitu. Misalkan Tiara didn't go to school because Tiara was sick and Tiara terus kan. Makanya ada namanya pronoun, kata ganti. Jadi lebih enak gitu. Tiara didn't go to school because she was sick. Sama maknanya, sama artinya. Cuman ganti pronoun aja gitu. Tiara tidak pergi ke sekolah karena dia sakit gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, verb atau kata kerja. Apa sih itu verb, teman-teman? Verb merupakan kata kerja ya, yang digunakan untuk mengekspresikan aksi, tindakan, atau keadaan ya, dari si subjek. Itulah intinya ya. Intinya aksi lah, ada aksi, ada tindakan, ada peristiwa terjadi. Nah, jenis verb itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, action transitive verb, menunjukkan tindakan atau kepemilikan, dan penggunaannya dilanjutkan dengan direct object. Ini bisa dibilang action transitive verb ini adalah verb yang tidak bisa berdiri sendiri gitu. Dia butuh objek di depannya. Misal kayak di sini kan ada give ya, teman-teman lihat di sini. Nah, di sini ada give. Misal I give apa ini? Saya memberi apa ini kan? Belum jelas, harus ada objeknya. Misal I give money gitu kan. Saya memberi uang, nah gitu. Dan yang kedua, action verb intransitive. Kebalikannya gitu. Dia ini bisa berdiri sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, linking verb. Nah, linking verb ini simpelnya kayak verb yang menjelaskan atau mendeskripsikan subjeknya gitu. Oke, supaya lebih paham kita lihat contohnya dalam suatu kalimat ya. Nah, contoh yang pertama misalnya, contoh dari jenis yang pertama yaitu action transitive verb.
Diana eats an apple. Diana makan sebuah apple. Ya, jadi Diana eats belum jelas tuh. Oh, apa sih yang dimakan ini kan? Jadi dia butuh objek. Diana eats an apple. An apple-nya objeknya. Oke, yang kedua, action intransitive verb-nya he smiles. Dia tersenyum. Cukup dia tersenyum gitu kan. Bisa berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga, linking verb. The soup smells good. Supnya terasa atau berbau enak gitu. Nah, jadi supnya ini gimana sih? Ternyata supnya adalah berbau ya. Gimana baunya? Good. Jadi ya, verbnya adalah menjelaskan subjeknya. The soup smells good. Supnya berbau enak gitu. Oke. Kemudian adjective atau kata sifat. Number 4 ya. Apa sih itu adjective? Adjective merupakan kata sifat yang digunakan untuk memberikan keterangan pada noun maupun pronoun. Dia bisa mendeskripsikan bagaimana noun gitu ya. Jenisnya itu tidak seperti 3 part of speech sebelumnya ya. Adjective tidak memiliki bentuk atau jenis lain. Contohnya beautiful, angry, sad, pretty, ugly, handsome ya. Simpelnya kayak besar, kecil, ganteng, cantik. Nah, banyak banget kan? Nah, contohnya misal, my mother is beautiful. Ibu saya cantik. Nah, adjective ini menjelaskan ibu saya gitu. Menjelaskan noun-nya. Kan noun-nya ini adalah ibunya kan? Ibu saya. Bagaimana sih keterangannya ibunya? Bagaimana kondisi ibunya? My mother is beautiful. Ibunya cantik. Ibu saya cantik gitu. Ya. Kemudian yang kedua, this house is big. Bagaimana sih rumah ini gitu? Rumah ini besar gitu. Jadi sifat dari rumah ini adalah besar gitu. Oke, this house is big. Kemudian kita lanjut ke number 5, adverb atau keterangan. Apa sih itu adverb? Sesuai dengan namanya, adverb berfungsi untuk memberikan keterangan ya. Jadi kayak ada pelengkap lah gitu. Yang pertama jenis dari adverb adalah adverb of manner atau kata keterangan cara gitu. Jadi bagaimana dia menggambarkan bagaimana kondisi terjadi. Misal kayak di sini ada fast kan, ada softly gitu. Ada quickly, ada well, slowly, ada hard. Kemudian yang kedua, adverb of time. Contohnya yesterday, this morning, this afternoon, daily, recently, tonight, early. Dan yang ketiga, adverb of degree. Ini artinya ya kata keterangan yang menjelaskan intensitas terjadinya sesuatu gitu. Misal kayak enough, so, very, too, quite, just, almost, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, adverb of place, kata keterangan tempat. Jadi ya kata keterangan yang menerangkan tempat sesuatu gitu. Misalnya kayak behind, in, below, above, somewhere, here, there. Oke, supaya tidak bingung teman-teman, kita langsung lihat ke contoh soalnya ya. Nah, untuk contoh dari jenis pertama yaitu adverb of manner. Randy paints my face badly. Randy melukis wajahku dengan sangat buruk. Nah, bagaimana sih kondisi terjadinya Randy melukis wajahku nih? Ya, dengan sangat buruk gitu. Badly. Oke. Kemudian yang kedua, adverb of time ya. You can't go now. Karena ini merupakan keterangan waktu. Kapan sih kamu tidak bisa pergi? Sekarang gitu. Now. You can't go now. Oke, yang ketiga, adverb of degree. This question is too easy. Soal ini terlalu mudah. Nah, jadi dia menjelaskan ini bagaimana intensitas soalnya gitu. Ternyata dia terlalu mudah. Nanti juga bisa sangat mudah atau cukup mudah gitu. Too easy, terlalu mudah. Kemudian yang terakhir, adverb of place. Menyatakan keterangan tempat ya teman-teman. We can stop here for lunch. Kita bisa berhenti di sini untuk makan. Nah, itu jadi menerangkan tempat gitu. Di mana sih kita akan berhenti untuk makan? Di sini gitu. Mungkin di sana bisa, di rumahmu, di rumah temannya gitu kan. Di belakang, di bawah, kayak dimanapun. Intinya ada keterangan tempat gitu. Oke? Itu namanya adverb of place, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke number 6 ya. Preposition atau kata depan.
Nah, kata depan merupakan kata penghubung yang menunjukkan posisi atau letak suatu tempat, waktu, arah, dan lain sebagainya. Intinya adalah ya menunjukkan posisi, gitu. Ingat posisi atau letak. Gitu. Nah, jenis-jenis preposition itu ada preposition of time dan place ya. Misal yang time itu ada after, during, until, since, before. Kemudian yang place ada in, on, at, above, under gitu. Nah, preposition of time, misal kita lihat contohnya, she told me the secret after dinner. Dia memberitahukan aku rahasianya setelah makan malam. Jadi posisi waktunya itu kapan dikasih tahu apa rahasianya? Setelah makan. Jadi dia tepat sekali gitu kan, setelah makan. Atau bisa mungkin sebelum makan juga bisa, termasuk kata depan before dinner. Ya, kata depan. Dan kata depannya butuh objek di depannya, butuh noun lah biasanya gitu kan. Kemudian preposition of place, contohnya can we meet in the class? Bisakah kita bertemu di dalam kelas gitu, di kelas. Bisa mungkin outside the class juga bisa gitu. Intinya dia menyatakan posisi letaknya itu, tempatnya di mana, di kelas gitu. Oke. Kemudian yang number 7, conjunction atau kata hubung, teman-teman. Apa sih itu conjunction? Conjunction berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa sehingga menjadi suatu kalimat. Gitu. Oke, jenis-jenisnya yang pertama coordinating conjunction. Itu conjunction yang menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama. Contohnya and, but, yet, or, for, so. Kemudian yang kedua, subordinating conjunction, yaitu conjunction yang menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Contohnya since, although, after, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, correlative conjunction. Itu conjunction yang berpasangan, ada pasangannya. Jadi tidak bisa dipisahkan gitu. Contohnya either or, between and, from to, rather than, dan if then. Oke. Supaya tidak bingung, langsung aja ke contohnya, teman-teman. Untuk contoh yang jenis pertama ya, number 1 ya, Dina and Tiara will visit my house. Dina dan Tiara akan mengunjungi rumahku. Jadi dia menghubungkan antara Dina dan Tiara ini. Karena gramatikalnya sama ya, sama-sama noun gitu. Ya, sama-sama noun yang berbentuk konkret ya bisa dibilang, karena ada wujudnya Dina dan Tiara. Kemudian yang kedua, saya tidak makan udang dan saya punya alergi, ini disatukan ya, dihubungkan dengan because. Ini namanya induk kalimat ya, I don't eat shrimp. Kemudian I have an allergy, ini bisa dibilang sebagai anak kalimat. Gitu guys. Jadi dihubungkan. Kemudian yang ketiga, correlative conjunction ya. Jadi udah ada pasangannya gitu. Either Sinta or Lana, maupun Sinta atau Lana have read the same book, sudah membaca buku yang sama. Tidak bisa dipisahkan either or. Misal either then, tidak bisa teman-teman. Either and, tidak bisa. Harus either or. Mau Sinta ataupun Lana, mereka sudah membaca buku yang sama. Kemudian yang terakhir teman-teman, interjection atau kata seru. Ini bukan berarti katanya seru gitu kan, seru. Bukan ya. Interjection merupakan part of speech yang digunakan untuk mengungkapkan emosi ya teman-teman. Nah misalnya kayak wow, awesome, oh yeah, oh no, ouch, oops gitu. Jadi kayak mengungkapkan ekspresi gitu, misal ya yang senang atau kecewa, kaget gitu kan. Contohnya, wow, you are so beautiful. Kayak wow, kamu sangat cantik gitu. Kemudian yang kedua, gosh, that presentation was fantastic. Kayak dalam bahasa Indonesia kayak anjay, presentasi itu bagus banget, keren banget gitu guys. Nah, ada kuis nih teman-teman. Sesudah centang di sini ya. Jadi kita belajar bersama-sama 3 nomor aja sih. Nanti 3 nomor selanjutnya teman-teman jawab sendiri di komen ya. Oke, soal pertama, I bought an expensive book at the mall. Saya membeli sebuah buku mahal di mall. Nah, mahal ini termasuk apa, guys? Apa ya? Adjective, teman-teman. Karena sifat, kata sifat, dia menjelaskan booknya. Booknya ini gimana sih sifatnya? Mahal, gitu.
Kemudian yang kedua, Indonesia is a big and beautiful country. Indonesia apa ya? Indonesia ini adalah noun ya teman-teman. Ini bukan verb ya, ini centangnya ini kurang atas ya. Seharusnya noun ya teman-teman ya. Kata benda. Noun. Indonesia merupakan kata benda yang bisa menjadi subjek, ini kan subjeknya Indonesia. Oke. Kemudian yang number 3, I haven't finished my project because I am very busy. Nah, because ya teman-teman ada dua kalimat di sini, I haven't finished my project dan I am very busy. Nah, kalau disatukan tuh namanya apa, guys? Kalau yang dihubungkan tuh apa namanya? Ya conjunction teman-teman ya. Ya, conjunction, kata hubung. Because. Kemudian soal selanjutnya, nah 4, 5, dan 6 teman-teman bisa jawab sendiri ya di komen. Yang benar semua akan saya pin. Oke. Thank you so much guys telah menonton video ini ya. Harap teman-teman bisa belajar dengan baik ya. Harap video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa di-share, di komen, dan kalau bermanfaat dan mungkin teman-teman suka dengan channel ini dan video ini, teman-teman bisa subscribe ya. Untuk video selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam lagi tentang part of speech ini teman-teman. Lebih mendalam, lebih luas lagi. Oke. Thanks for watching guys. Goodbye.